Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Berteman. Bertemu penyuluh 656. Yuk saksikan episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dari penyuluh KPP Pratama Situbondo bisa menjumpai rekan-rekan semua dalam acara Berteman. Bertemu penyuluh 656. Pada kesempatan kali ini saya Ditya Kurniawan Wijaya akan didampingi oleh salah seorang penyuluh KPP Pratama Situbondo. Saya Hafid Kartika Adiputra, juga sama salah satu asisten penyuluh KPP Pratama Situbondo. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pajak UMKM. Nah, ini adalah pajak yang kebanyakan masyarakat di Situbondo mengalaminya ya, Mas Hafid ya. Jadi begini Mas, perpajakan UMKM ini sering kita bahas. Sering dibahas, betul. Sering dibahas, cuman di beberapa masyarakat masih belum paham Mas terkait dengan batasan 500 juta tadi ya. Betul, apalagi saat ini ada PP terbaru ya, PP 55 tahun 2022. Betul. Nah, untuk pajak UMKM sendiri bisa dijelaskan lebih lanjut Mas, itu apa saja sih Mas? Ya, jadi kalau kita ambil garis besar, UMKM ini kan usaha mikro menengah ya, menengah ke atas ya. Jadi dalam sisi subjektifnya itu terbagi menjadi dua, orang pribadi dan badan usaha. Jadi usahanya didaftarkan atas nama orang pribadi dan atas nama badan, gitu kan Mas ya. Iya. Nah, untuk PP 55 ini mengatur ada aturan baru yang menyatakan bahwa ada istilahnya OTKP, omset tidak kena pajak gitu. Omset tidak kena pajak ini batasannya adalah 500 juta Mas. 500 juta itu apa? Per bulan, per tahun, atau seumur hidup? 500 juta ini setahun. Oh, 1 tahun? 1 tahun. Tapi khusus untuk usaha yang diatasnamakan orang pribadi. Oh, jadi yang atas nama CVPT tidak berlaku ya? Tidak berlaku omset tidak kena pajak ini. Oh ya. Jadi untuk orang pribadi, usahawan, selama statusnya masih UMKM, dalam artian omset setahunnya di bawah 4,8 M, Betul. itu bisa menggunakan PP 23 atau PP 55 ini, yang dalam artian bagian omset 500 jutanya tidak dikenakan pajak. Betul. Oh iya, berarti seandainya 1 tahun itu 500 juta, kalau kita breakdown berarti per bulan sekitar 40 juta ya untuk omset ya. Sekitar 40 juta lebih lah ya, Ya, 45 juta sekian. Betul. Nah, tapi itu omset ya? Omset atau penghasilan Mas Hafid? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Mas Adit ya. Jadi omset di sini adalah istilahnya penghasilan kotor. Penghasilan kotor itu Penghasilan maksudnya kotor, bagaimana ya? pendapatan atau uang yang kita terima yang belum dikurangi modal, belum dikurangi biaya-biaya usaha. Oh, berarti pendapatan kotor itu modal ditambah keuntungan ya, Mas Hafid ya? Ya, Itu betul. ya, modal ditambah Gampangnya keuntungan. begitu. Atau gampangnya uang yang Bapak Ibu dapat lah gitu. Iya. Nah, ini yang mau saya tanyakan lagi, Mas. Apakah ini ketentuannya itu berlaku terus-menerus atau bagaimana? Untuk ketentuan ini kita selama belum ada aturan terbaru Mas, ini akan tetap berlaku PP 55 tahun 2022 ini. 2022. Oh, kalau Jadi selama belum ada aturan baru yang merubah, PP 55 ini, artinya aturan tersebut masih berlaku. masih berlaku. Ya, ini berlakunya mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai sekarang. Sampai sekarang masih berlaku ya? Masih berlaku. Gini Mas, ini untuk memudahkan rekan-rekan, teman-teman nanti yang melihat tayangan podcast kita, saya coba contohkan aja ya. Ya. Seandainya Mas, ternyata saya punya usaha saya itu omsetnya 1 bulan 30 juta. 30 juta. Iya, dan itu per bulan sama. Nah, itu pajaknya berapa ya Mas per bulan? Kalau misalkan omset ya Mas ya, omsetnya 30 juta. Kalau kita rata-rata kalikan 1 tahun, berarti kan kali 12 loh. Betul. Jadi kalau di total 360 juta dalam setahun. Betul. Nah, dalam hal ini
wajib pajak tersebut kalau status usahanya adalah orang pribadi, Mas. Betul. Itu tidak usah membayar pajak penghasilan. Iya. Tidak usah membayar pajak penghasilan. Namun, Ya. apabila NPWP-nya ternyata aktif, Mas, Iya. meskipun tidak membayar pajak penghasilan, wajib namanya lapor SPT tahunan. Lapor SPT tahunan wajib. Lapor Itu SPT kapan, Mas? wajib. Batas waktunya, Mas? Untuk lapor SPT tahunan bagi orang pribadi itu dimulai dari tanggal 1 Januari, mulainya tanggal 1 Januari, paling lambat sampai dengan 31 Maret. 31 Maret Jadi ya. punya waktu 3 bulan, Mas. 3 bulan. Bapak Ibu bisa melaporkan di bulan Januari, Februari, syukur-syukur tidak mepet di bulan Maret. Betul. Karena kalau bulan Maret biasanya rame ya, Mas ya. Selain rame kadang aplikasinya banyak error, Aplikasinya Mas. error ya. Banyak error. Nanti sumpah. ya daripada didenda kan mending Januari saja lapornya ya. Betul. Ya, poin yang menarik yang saya dapat dari Mas Hafid tadi, jadi yang dibebaskan itu hanya pajak penghasilan ya, Mas Hafid ya. Pajak penghasilan. Iya, bukan semua pajak. Nanti takutnya dikira orang, omset saya masih kurang dari 500 juta, saya nggak usah bayar pajak kendaraan, nggak usah bayar pajak tanah. Jadi yang dibebaskan hanya Hak pajak penghasilan. pajak penghasilan. Iya. Oke, Mas, itu tadi kan kalau contohnya 30 juta per bulan. Nah, kalau ternyata omset saya per bulannya itu 50 juta sehingga sampai akhir tahun kan lebih dari 500 juta ya. Kalau Betul. dikali 12 itu bagaimana Mas cara menghitungnya? Ya, jadi ketika 50 juta ya, kalau Iya. kita kalikan 12 berarti kan 600 juta, Mas. Betul, 600 juta. Nah, seperti yang saya katakan tadi, atas bagian omset 500 jutanya tidak dikenakan pajak gitu. Tidak dikenakan pajak. Nah, jadi 600 juta itu dikurangi 500 juta dulu, Mas. Ya, Nah, betul. didapatlah 100 juta. 100 juta Nah, 100 jutanya itu adalah omset yang dikenakan pajak. dikenakan pajak. Omset yang dikenakan pajak 100 juta itu tadi dikalikan tarif PP 55 yaitu sebesar 0,5%. Setengah persen, 0,5% ya. 0,5%. Berarti berapa, Mas? Jadi kalau 100 juta kita kalikan 5% itu sekitar 500 ribu. 500 ribu. Jadi dengan omset 600 juta, Mas, kita hanya bayar pajak 500 ribu. 500 ribu. Kecil sekali ya. Kecil sekali karena akan apa ya, jadi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu menghemat 2.500.000, Mas. Oh, gitu. Kan ya kan? Iya, kalau sebelumnya soalnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan Nggak ada omset batasan. tidak kena pajak tadi. Betul. Wah, ini berarti aturan perpajakan semakin mudah ya, Mas ya. Semakin mudah dan sangat mendukung, mensupport UMKM orang pribadi. ya. Dari pemerintah sangat mendukung Sangat UMKM ya, terutama UMKM yang mungkin saat ini sedang mulai merintis atau berkembang ya. Betul, betul. Seperti itu. Seperti itu. Nah, mungkin ada lagi ya yang mau kita bahas. Kalau tidak ada, kita himbau bahwa untuk laporan ini yang terpenting, Mas. Ya, betul. Laporan Silakan SPT Mas tahunan. diimbau. Jadi untuk laporan SPT tahunan ini, Bapak Ibu, ada atau tidak ada pembayaran, kita tekankan sekali lagi, Mas. Betul. Tetap wajib lapor SPT tahunan. Nah, kalau misalkan tidak lapor, Iya. ada sanksi dendanya, Mas. Mungkin Mas Adit sudah tahu sanksi dendanya? Sanksi denda kalau tidak salah 100 ribu ya, Mas. Betul ya? Betul. Betul ya? orang pribadi. Untuk orang pribadi 100 Orang ribu. pribadi. Iya, jadi ini wajib lapor walaupun seandainya memang tidak ada pembayaran ya pajaknya ya. Jadi yang ada sedikit relaksasi dari pemerintah itu pembayaran. Pembayaran. Tetapi untuk pelaporannya kewajibannya tetap berjalan seperti biasa ya, sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Apabila Apabila. NPWP-nya aktif, kan gitu, Mas ya. Betul, apabila NPWP-nya aktif. Kalau NPWP-nya sudah statusnya non efektif atau gampangannya itu tidak aktif, Mas ya. Betul. Itu ya tidak wajib lapor. Iya, apalagi dengan berkembangnya zaman, berkembangnya pengetahuan dan teknologi, saat ini lapor tidak perlu datang langsung ke kantor pajak juga bisa ya, Mas ya. Bisa. Seandainya saya atau Mas Hafid nanti bingung lapor pajaknya bagaimana, buka aja YouTube atau buka Google cara lapor pajak ya. Betul. Nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan pelaporan secara online. Di mana, Mas? Di pajak.go.id, Mas. Pajak.go.id. Apabila teman-teman ini belum mempunyai akun, maka harus registrasi akun terlebih dahulu, Mas. Betul. Syarat ketika saat registrasi itu diperlukan namanya EVIN. Evin. Nah, cara memperolehnya gimana, Mas? Untuk pengajuan permohonan EVIN ini dapat dilakukan secara langsung datang ke KPP Datang ke KPP. atau secara online melalui layanan WA KPP Situbondo gitu.
Iya, mungkin seandainya untuk wajib pajak yang ada di situ Bondo saat ini tidak berada di situ Bondo, nanti bisa lewat WA ya, untuk minta EV-nya ya, atau mungkin datang ke KPP terdekat. Kalau orang pribadi tetap bisa minta EVIN ke KPP manapun, beda dengan badan ya Mas ya. Ya, betul. Seperti itu. Jadi seandainya Bapak Ibu atau rekan-rekan wajib pajak saat ini sedang ada di luar kota, mau di Bali, di Surabaya, tetap bisa ke kantor pajak terdekat. Jadi tidak ada alasan tidak bisa mengurus pajak atau lapor pajak ya. Ya, betul. Nah, iya Mas, ini tadi kan yang dibahas sama Mas Hafid ini tadi kan kalau seandainya wajib pajaknya NPWP-nya itu aktif harus lapor ya. Nah, kapan NPWP itu bisa aktif dan kapan NPWP itu bisa dikatakan non aktif ya Mas ya? Kapan NPWP itu bisa dikatakan aktif sama tidak aktif gitu? Betul. Ya? Kalau Bapak Ibu ingin mengecek apakah NPWP-nya masih aktif atau sudah NE atau non efektif, itu bisa dicek di Google. Bapak Ibu klik di Google, cek NPWP. Cek NPWP bisa? Bisa. Cek NPWP paling atas itu Bapak Ibu klik, nanti akan muncul laman pengecekan NPWP Mas. Di sana Bapak Ibu memasukkan NIK sama KK. Di paling kiri ada nomor NPWP-nya. Betul. Di paling kanan ada keterangan. Kalau tulisannya aktif, artinya NPWP-nya aktif. Iya. Kalau keterangannya NE, berarti itu kebalikannya, tidak aktif atau Tidak kepanjangannya non efektif gitu Mas. Biasanya NPWP yang non aktif itu kan biasanya bisa dua ya Mas ya. Bisa secara jabatan, itu karena ada aturan-aturan yang mungkin tidak dijalankan sehingga dinonaktifkan secara jabatan oleh kantor pajak. Kedua mungkin bisa permohonan sendiri. Nah ini mungkin untuk Bapak Ibu ya yang punya NPWP, ternyata Bapak Ibu seandainya sudah tidak punya usaha. Nah kalau yang bersangkutan tidak punya usaha sama sekali, bagaimana Mas Hafid? Cara menonaktifkannya? Cara menonaktifkannya sampai saat ini caranya hanya bisa dilakukan mengirimkan surat permohonan ke kantor pajak langsung Mas. Iya, lampirannya apa Mas? Yang pertama yang diperlukan adalah surat permohonan sama surat pernyataan. Dua formulir ini Bapak Ibu bisa didapatkan di kantor pajak melalui loket ya, atau enggak bisa mendownload sendiri. Download sendiri bisa. Di pajak.go.id ada Ya. tersedia unduhannya. Kemudian lampiran pendukungnya itu antara lain KTP, NPWP, Salinannya atau aslinya? Salinannya saja ya. saja. Tidak perlu aslinya berarti ya. Tak perlu aslinya. Kemudian surat keterangan. Surat keterangan dari mana? Keterangan dari desa yang menyatakan bahwa usaha yang bersangkutan sudah tidak beroperasi sejak tanggal berapa. Iya. Tapi gini Mas, seandainya ternyata NPWP-nya itu, maksudnya pemilik NPWP betul yang bersangkutan sudah tidak punya usaha A gitu ya, satu usaha gitu, seandainya jualan jus gitu. Tapi ternyata juga punya usaha yang lain. Jadi yang mati hanya yang usaha yang jus saja. Itu bagaimana? Apakah tetap bisa nonaktif atau tidak? Kalau di total selain usaha itu yang mati tadi, Iya. yang aktif itu nyampe 500 juta enggak Mas kira-kira? Tidak sampai. Bisa mengajukan. Bisa mengajukan. Bisa mengajukan. Iya. Ya, mungkin secara garis besar itu tadi Mas ya, gambaran tentang perpajakan UMKM. Ya, jadi kita simpulkan ya Mas ya, setelah kita mungkin membahas dari tadi perpajakan UMKM. Yang pertama, ada batasan penghasilan atau batasan omset. Batasan omset untuk membayar pajak. Jadi ada fasilitas dari pemerintah sebesar berapa Mas Hafid? 500 juta. 500 juta. Jadi kalau dalam 1 tahun omset Bapak Ibu atau rekan-rekan wajib pajak kurang dari 500 juta, maka tidak perlu melakukan pembayaran pajak penghasilan. Sekali lagi pajak penghasilan, bukan pajak yang lain. Yang kedua, ada lagi Mas Hafid? Yang kedua laporan Mas, yang penting. Lapor SPT. Ini mau masuk bulan Januari ini Mas. Betul. Nah, setelah ini ya, berarti Ya. sudah harus lapor ya. Lapor SPT bulan Januari sampai bulan Maret. Seperti yang sudah dikatakan Mas Hafid, bahwa laporan SPT dilakukan baik oleh wajib pajak yang memiliki NPWP, baik yang melakukan pembayaran pajak maupun tidak melakukan pembayaran pajak, atau dalam artian omset kurang dari 500 juta. Nah, yang ketiga selain itu adalah bahwa batasan 500 juta itu hanya diberlakukan untuk orang pribadi. Betul? Ya, tidak diberlakukan untuk perusahaan baik CV maupun PT. Lalu kemudian untuk pelaporan
itu nanti bisa dilakukan secara langsung datang ke kantor pajak Situbondo atau KP2 KP Bondowoso maupun lewat online. Nah, sedangkan untuk online nanti syaratnya harus punya EVIN. EVIN itu nanti bisa didapatkan secara langsung ke KPP Pratama Situbondo lewat WA ke nomor WA KPP Pratama Situbondo, atau mungkin Bapak Ibu yang berada di luar kota bisa datang ke KPP Pratama terdekat untuk memperoleh EVIN-nya. Selain itu, apabila ternyata Bapak Ibu UMKM yang sudah punya NPWP ternyata sudah tidak memenuhi syarat lagi, contohnya Bapak Ibu mungkin ada yang sakit sehingga usahanya tidak berjalan sama sekali, sehingga tidak ada usaha lagi, bisa melakukan penonaktifan NPWP. Betul sekali. Untuk syaratnya sudah seperti yang dikatakan Mas Hafid tadi, yang penting ada surat keterangan dari desa, kelurahan, ataupun instansi yang berwenang, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup kayaknya Mas. Sudah cukup? dijelaskan secara padat tadi sama Mas Adi tadi. Iya, jadi kesimpulannya itu Bapak Ibu jangan lupa, kami ingatkan sekali lagi untuk melakukan pelaporan SPT tahunan mulai 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024. Oh iya, ada satu lagi Mas yang ketinggalan. Apa itu Mas? Nanti 2024 NPWP akan berubah nomornya memakai NIK. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini status NPWP-nya belum valid atau belum dimutakhirkan, bisa melakukan pemadanan NIK. Nah, untuk pemadanannya bisa dilakukan secara mandiri lewat DJP online, atau mungkin kalau seandainya bingung bisa datang ke KPP Pratama Situbondo, nanti bisa ke antrian mana Mas Hafid? Ke loket A Mas. Ke loket A, Ya. atau mungkin kalau bingung bisa ke loket B, ke bagian helpdesk ya. Konsultasi terlebih dahulu. Nah, itu nanti jadi 2024 NPWP akan berubah nomornya menjadi nomor NIK. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu ditanya nomor NPWP-nya mana, silakan tinggal menunjukkan atau tinggal menyebutkan nomor NIK yang ada di KTP. Kan pasti hafal ya Bapak Ibu ya kalau untuk nomor NIK. Ada lagi Mas Hafid? Sudah cukup sepertinya Mas. Sudah cukup? Sudah kita jelaskan semua ya tadi. Sudah kita jelaskan ya, baik UMKM, SPT tahunan, sama satu lagi tadi ada tambahan ya, pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan pajak KPP Pratama Situbondo, mungkin itu saja materi podcast kita pada siang hari ini. Ya. Nah, apabila mungkin Bapak Ibu merasa masih butuh penjelasan atau mungkin ada yang ditanyakan, bisa menghubungi kami dengan cara datang langsung ke KPP Pratama Situbondo, atau mungkin DM kami ke IG kami @pajaksitubondo, atau mungkin bisa WA ke nomor WA kami ya, ke 0811 3641 666. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi kami lewat berbagai saluran, sehingga nanti kami bisa menjawab segala macam pertanyaan ibu-ibu. Nah, saat ini kita sudah berada di akhir acara Mas Hafid. Ya, sudah ada di pungkasan ya Mas ya. Betul. Nah, sebelum kita tutup, lebih baik kita pantun Mas Hafid. Oh, gimana? ya. Silakan. Gimana? Mas Adi dulu yang mantul. Mas Hafid tahu artis? Tahu Anaknya artis. Sule namanya siapa? Aduh, Febrian. Nah, Rizky Febian. Rizky Febian itu tunangannya siapa Mas Hafid? Aduh, udah hafal saya. Udah hafal ya? Iya. Oh ya, Rizky Febian tunangannya Mahalini. Cukup sekian podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi